Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa 'adalan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah dan yang mencintai Allah dan yang akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian yang spesial ya. Di kajian Sahadina Land dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 pekan kita tidak bertemu, hari ini dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian lanjutan ya, tematik mengapa doaku tak kunjung dikabulkan. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin untuk beberapa poinnya. Nah, sekarang insya Allah kita akan coba lanjutkan kembali dalam beberapa poin tambahan. Yang pertama, kenapa sih doa kita udah doa kok nggak dikabulin sama Allah? Jadi gini teman-teman ya, saya kasih analogi. Misal contoh, naudzubillah sakit mah. Akhirnya karena sakit mah datang ke dokter. Biar mendapatkan pertolongan yang optimal, dokter yang dipilih adalah dokter spesialis. Sudah spesialis, yang diminta dokter yang senior. Jadi dokter tuh kadang-kadang habis spesialis yang dinilai itu usianya. Artinya dokter-dokter muda biasanya cenderung lebih di bawah lah ya, dibandingkan dokter-dokter yang sudah tua. Ya, jadi spesialis yang senior. Dokternya pun obat paten yang diberinya bukan generik BPJS kelas 3 seperti punya kalian itu, bukan ya. Ini betul-betul yang kelas VVIP, very very important person ya. Oke. Jadi dia nggak bisa berhubungan ya. Ya kan? Very important person. Nggak bisa berhubungan kan? Important. Do you know about important? Nah, kadang kau begawi, ya seperti itu. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, secara analogi berarti keren. Dia disuruh minum obat, nurut. Minum obat sehari 3 kali juga nurut. Disuruh minumnya sebelum makan, dia minumnya habis makan. Berarti dia nggak nurut. Oke. Kalau dia nggak sembuh, siapakah yang salah? A, dokternya. B, obatnya. C, pasiennya. Siapa yang salah? Pasiennya. Ya, sama dengan kelakuan kita dengan Tuhan. Allah Sang Maha Dokter, kita manusia yang biasa. Ya, kita manusia yang biasa. Kita bahasa kasarnya sakit datang ke dokter. Sama Allah dikasih obatnya doa. Disuruh doa nurut. Doanya sehari 3 kali juga nurut. Atau 5 kali ya dalam sholat nurut. Tapi kemudian dia berdoa, doanya nggak ngikutin cara yang diajarkan Allah, berarti dia nggak nurut. Terus doanya nggak dikabulkan. Yang salah A, Tuhannya, B, doanya, atau C, hambanya. Sama seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa tapi doa kita nggak sesuai dengan karakter yang Allah berikan. Nah, itulah yang kemarin Ustadz kasih prolog dan hari ini kita coba kaji. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, kalau bahasa Nabi, dzakara rajul yutilus safar. Nabi menyebutkan seseorang yang memperpanjang perjalanan, artinya dia gemar beribadah kemana-mana, asal akbar, rambutnya memutih, seringnya kena debu ya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia tadahkan tangannya ke atas langit, yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Fa anna yustajab. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Wa ma'kaluhu haram, makanannya haram. Wa ghadijum bil haram, sangunya juga haram. Ya. Wa masrabuhu haram, minumannya juga haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Jadi teman-teman, bahasa kasarnya, tangan ini yang minta, tangan ini juga yang menampar pipi Anda. Pak. Ayo, Anda saya tampar pipinya. Pak.
Terus Ustadz bilang, Mas, Tuan Prabu makan kecambah 100.000, adakah? Ya, kira-kira dikasih apa enggak? Enggak bakal dikasih. Itu namanya orang yang psikopat, enggak jelas. Nampar orang tapi sayang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Ayo kita ambil hikmah ya. Dari poin itu, maka makanannya dipastikan yang halal-halal dulu. Kemudian berikutnya yang kedua, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah makanannya udah pasti halal, yang kedua tidak khusyuk atau lalai. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau khusyuk itu dia berdoa, dia paham maknanya, tapi otaknya kemana-mana, itu khusyuk. Maksudnya tidak khusyuk. Kalau lalai itu dia itu memang nggak ngerti artinya sama sekali. Ya, ada doa dia nggak ngerti artinya. Contoh misalnya dalam sholat. Coba Ustaz mau tanya, kalau ada orang di depannya Sahdina, depan situ yang ada tempat duduk-duduk yang ada rumput-rumput palsunya itu, sepalsu cintamu padaku. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mumpung saya ingat, itu bootnya beli di mana? Beli di mana kalian? Nggak ada yang tahu? Nggak, buat pondok, maksudnya pondok pengen beli boot kemarin. Di mana Mbak? Kalau nggak dijawab, aku banting memang mejanya. Pertanyaan segampang itu, ya? Oh, jangan-jangan kalian dapat di pinggir jalan karena aku gitu ya? Oh, pantesan, baiklah. Nanti info-info ya. Suruh infoin ke saya siapapun namanya. Ya. Kalau laki-laki suruh titip lewat Anda aja. Kalau perempuan langsung DM saya enggak apa-apa. Karena Instagram saya itu udah saya setting, kalau perempuan bisa langsung masuk. Ya. Kalau laki-laki ketolak. Kayak Bobby gini langsung buang, ya. Nggak bisa. Jadi dan ada usianya juga, kalau di atas 40 nggak keterima lagi. Emang ada program gitu? Nggak ada lah sembarang. Jadi satu, teman-teman yang berbahagia, ada orang di depannya PT Sahdina. Dia duduk begini, sambil gini. Itu namanya orang apa? Orang ngomong tapi nggak ngerti artinya, itu namanya orang apa? Orang gila. Sekarang saya tanya, kalian tadi salat asar? Waktu salat asar, tasawuf akhir baca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang bisa nerjemahin dari awal hingga akhir angkat tangan. Berarti kalian namanya orang apa? Baik teman-teman yang dimuliakan, ya. Loh, saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Saya nggak ngomong apa-apa. Jadi teman-teman, begitulah kelakuan kita. Kita doa itu minta. Bagaimana mungkin permintaan kita dikabulkan Allah kalau kita yang minta aja nggak tahu arti apa yang sedang kita minta? Begitu ya, makanya Allah nggak ngabulin, terus kita marah, baper, wah nggak ada gunanya berdoa. Ya doamu nggak jelas, doa nggak tahu artinya. Atau yang kedua, dia tahu artinya, oke, tapi dia nggak khusyuk, gitu loh. Jadi dia ngerti, dia paham artinya itu, dia paham. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dianya tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Kalian pernah nggak sih ngomong sama suami gitu, ngomong panjang, terus dia kayak orang-orang yang agak bingung-bingung jawab, "Loh Mas, kamu tuh dengerin omonganku nggak sih?" Dia diomongin, tapi otaknya kemana-mana. Itu ustadz aja digituin sama jemaah dongkol. Ya kayak kalian gini, nggak jelas gitu. Ya kan ditanya pada, hah? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajarannya untuk kita bersama. Maka teman-teman pikiran kemana-mana. Ustaz ceramah dia sibuk ngunyah makanan kalau ada. Tapi hari ini nggak ada. Saya udah tahu. Makanya kenapa kalian fokus semuanya? Ya bagus begini, buang aja tuh makanan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi artinya kalau udah begitu kan, saya sebagai ustadz aja itu dongkol.
Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah, coba kurang ajar nggak? Allah yang nyiptain kita, Anda ngomong pikiran ngatur kemana-mana. Nah, jadi yang pertama pahami dulu makna doa. Dan saya tuh sering bilang ya, coba doa itu jangan kayak seremonial, tapi doa itu lebih pada esensial. Kalian ngerti nggak sih ketika anak kecil minta sama bapaknya, Pak belikan sepeda nak Pak, nanti aja nak ya, jangan sekarang. Pak tolong nak Pak, nanti aja, digandulin bapaknya tangan ini. Ya Allah bapak, begitu kan? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kecil aja dia minta sama bapaknya tulus dari hatinya. Ketika bapaknya semi-semi nggak ngasih, dia menggandoli tangan bapaknya. Dia mengulang-ulangi permintaannya tanpa ada rasa bosan. Kalian yang belum punya anak, saya kasih tahu. Anak saya kalau udah minta ke saya bisa 500 kali dalam satu hari. Di WA lagi, Abi jangan lupa ya belikan ini. Iya. Bi malam ini kan jadi kan? Iya. Ya. Jadi artinya anak aja bisa begitu. Dia tahu esensinya doa itu minta. Jangan jadikan seremonial, cuman amin. Amin. Hancurkan orang di belakangku. Amin. Berikan semua istri-istrinya padaku. Amin. Jadi kalau bahasa Ustadz itu tidak nyambung doanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, istiqjal. Apa istiqjal itu? Doanya terburu-buru. Yang kalian pikirkan doa terburu-buru pasti orang yang doa begitu kan? Bukan. Yang dimasukkan dengan istiqjal itu dijelaskan oleh Nabi, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Doa itu sama Allah pasti dikabulkan, pasti. Bahasanya Nabi itu pasti loh teman-teman. Pasti dikabulkan. Malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa dengan yang buruk-buruk, au qati'ati rahim, atau berdoa untuk memutus tali persaudaraan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau doa sudah memutus tali persaudaraan, ya mohon maaf teman-teman, itu nanti ada bagiannya lah. Yang jelas saya nggak bahas itu, lanjutannya aja, malam yastajil, selama dia tidak terburu-buru. Apa yang dimaksudkan dengan terburu-buru itu ya Rasul? Nah, Nabi bersabda, ayyaqulal abdu, seorang hamba berkata, qad da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajabuli, namun doaku tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayastaghfiru bidzalika dua, dia merasa gak ada gunanya aku berdoa. Itu namanya terburu-buru. Maksudnya jadi apa terburu-buru nih? Terburu-buru dalam menanti dikabulkan. Jadi ada yang ngomong sama saya, Ustadz, iya, kalau boleh tahu Pak Ustadz ya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Kalau memang Tuhan itu memiliki kemampuan untuk dikabulkan, ya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Bisa dicekling jadi bisa. Saya kasih tahu Anda, satu, agar Anda mencicipi prosesnya. Sesuatu yang didapatkan melalui proses itu akan jauh lebih terasa nikmat pada saat Anda mendapatkannya. Anda mau tahu kenapa makan tahu itu lebih nggak enak dibandingkan makan kepiting? Karena makan kepiting, ya, bukan kepiting yang patah giginya, ya kan? Makan tahu, taruh di mulut itu, tanpa membuka bibir. Anda mau tahu kenapa ada orang begini, jatuh cinta dengan perempuan. Hai beb, hai, aku cinta padamu. Terus diginikan, cici, najis. Pertanyaan Ustadz, si laki ini akan berjuang mati-matian. Ya, cinta ditolak, beli martabak, dukun. Suka main dukun. Hati-hati mbak. Cinta ditolak, beli martabak, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini tentu menjadi motivasi buat kita. Ya, jadi sekarang suatu saat dia nembak terus. Lama-lama si perempuan kan nggak tega tuh. Ya udah bang, aku juga mencintai dirimu. Mungkin waktu itu dia lagi demam. Akhirnya dia mau. Bahagia nggak dia? Si cowok tadi bahagia nggak? Lebih bahagia mana yang ini dengan yang kedua ini? Dek, aku cinta padamu. Iya bang, aku juga cinta sama kamu. Dua-duanya bahagia, tapi lebih bahagia yang pertama apa yang kedua? Baik, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Dan mari kita tutup. Bisa serius gak sih pengajian ini? Lebih bahagia mana? Laki-laki yang nembak disumpahin, diludahin, terus akhirnya si perempuan mau, sama laki-laki yang nembak langsung perempuannya mau. Lebih bahagia mana? Salah. Yang pertama. Karena dia menatap sebuah proses. Dia nembak mati-matian. Akhirnya, iya dek, aku mau sama kamu. Itu tuh rasanya kayak, wah, perjuanganku gak sia-sia guys. Gitu. Sama yang langsung gini, ya aku suka, ya senang tapi ya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, beda-beda. Orang kaya turunan dengan orang kaya karena keringat sendiri itu beda. Kalian nggak pernah ngerasain yang saya rasain sih ya. Jadi teman-teman, wahai orang yang belum pernah mencicipi kekayaan, jadi teman-teman sudah mulai gedek saya ngeliat kalian ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, ini yang Ustadz sampaikan tadi ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup ini Allah nggak langsung ngasih karena Allah memberikan Anda prosesnya. Yang kedua, kenapa? Biar Anda sadar diri. Budayakan sadar diri daripada sakit hati. Bahwa ketahuilah yang namanya proses dilambatkan itu, biar Anda sadar posisi Anda itu sebagai hamba. Loh, kalau Anda ngomong terus dikabulin, berarti apa itu namanya? Seakan-akan ada Tuhannya, Allah hambanya. Ya, jadi kayak seakan-akan Anda itu kayak jadi apa bahasa Ustadz itu ya? Allah tuh kayak pesuruh Anda. Ya nggak bisa gitulah. Enak aja. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, jangan begitu. Itu yang kedua. Jangan begitu, Dek ya. Ya, Dek, jangan begitu. Itu siapa sih yang awalnya memulai itu? Iya, maksudnya siapa yang mengawali? Ada pokoknya viral di TikTok, Ustaz. Saya tahu viralnya, tapi yang memulai. Nggak tahu namanya. Oh. Oke. Baik. Nggak apa-apa, tapi enak juga sih di kuping dengarnya gitu. Gimana? Aslinya gimana? Iya. Agak medok dia emangnya. Jangan ya, Dik ya. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Ayo fokus ya. Jangan ya, Dik ya. Jadi itu tadi poin yang kedua dan yang ketiga tadi. Oh no, yang kan tadi Ustaz ngomong kenapa doa kita tuh nggak dikabulin Allah, salah satunya karena kita terburu-buru. Terus Ustaz ngejelasin, ya kenapa kok Tuhan itu nggak ngabulin langsung? Kalau emang Tuhan itu bisa langsung ngabulin, saya bilang tadi, yang pertama dikarenakan apa tadi? Tuhan ingin mengajarkan kita prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan lagi mengajarkan posisi bahwa kamu itu hamba. Ya, jadi jangan ngotot-ngotot kalau minta, biasa aja. Dan yang keempat, yang ketiga, Allah ingin menguji di mana posisi kesabaran Anda. Ya, maksudnya keseriusan Anda berdoa itu. Ya, ada orang berdoa, Pak Ustadz, saya pernah berdoa. Saya mencintai seorang wanita. Sudah saya tembak tetap ditolak. Saya bom juga ditolak. Ustadz tahu apa yang terjadi? Saya doa 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun. Dan saya sudah bersumpah,
saya tidak akan pernah berhenti berdoa sampai dia menikah. Jadi prosesnya si perempuan ini udah dilamar orang, gagal. Udah punya tunangan, gagal. Terus begitu, sampai 5 tahun dalam kesendiriannya. Waktu itu subhanallah, ya memang Allah mempertemukannya. Dia punya masalah, sering curhat sama cowok ini. Dan karena dia merasa nyaman, akhirnya disitulah pelet syariah bergerak. Ya, makanya hati-hati ya Mbak ya, kalau nolak orang harus adab etika dijaga. Ya, dijaga, hati-hati. Banyak, saya ketemu sendiri, cantik anak itu. Saya kenal, maksudnya saya dekat sama dia, cantik anaknya. Tapi ternyata nggak nikah-nikah. Ternyata dulu prosesnya di masa muda, sering ditembak cowok dan nolaknya tuh gitu. Sama kamu, cici. Hati-hati. Kadang-kadang yang ditolak itu sakit hati dan sumpahnya itu menggetarkan Allah. Yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi poin yang ketiga. Kemudian yang keempat yang menjadi virus-virus doa, kandungan materinya. Ada 2 racunnya doa yang membuat doamu akan hilang. Yang pertama, doa yang mengandung dosa, dan yang kedua, doa yang mengandung memutus silaturahim. Dan itu tadi hadisnya sempat saya spill di awal tadi dari Jabir, mamin akhadin yad'u bidu'ain, tidaklah di antara kalian berdoa dengan satu doa illa atahullahu masa'al, kecuali Allah berjanji akan mengabulkan apapun yang dimintanya. Au kufa anhu minassu, atau Allah akan menjauhkan dari apa yang minta dijauhkannya. Malam yad'u bi itsmin wa qati'atir rahim, selama dia tidak berdoa untuk yang buruk-buruk, ya, untuk yang buruk-buruk, au qati'atir rahim, atau yang memutus tali persaudaraan, ya. Jadi begitu teman-teman yang dimuliakan Allah. Doa yang buruk itu gimana, Tat? Nyumpahin orang. Mati kau. Mandul kau seumur hidup. Ya, contoh begitu. Ustadz misalnya, ini contoh aja ya, marah. Lihat ada orang makan gorengan, kesel kau. Ini contoh-contoh, bukan itu. Saya udah disclaimer di awal ya, contoh. Misal contoh begitu. Atau misalnya ada yang main HP, kesetrum kau. Ini misal. Itu doa yang begitu itu nggak boleh. Dan nanti Ustadz berdoa 10 poin, ada 1 poin yang begitu, maka yang 9 poin tadi jadi batal. Paham ya? Jadi batal. Wal iyadzubillah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti air aqua. 1 galon sama 1 tetes lebih banyak mana? 1 galon. Air kencing bersih apa kotor? Yang bilang bersih, ku kencingin memang kalau. Ada tadi yang bersih. Wajar memang kok. Air aqua bersih apa kotor? Bersih. Setetes air kencing segalon air aqua. Kira-kira orang menyebutnya air bersih apa kotor? Udah, paham? Artinya setetes yang kotor mendominasi. Dan mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah ya kita menjadi orang yang hina, nista. Jadi doa kita sia-sia. Tapi kayaknya tuh kayak ada kontradiksi antara hadis-hadis yang ada. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan ittaqu da'watal majlum, dan jadilah engkau doanya orang yang terdolimi, ya. Jadilah engkau menjadi takutlah engkau terhadap orang, doanya orang yang kau dolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ngerti maksudnya? Doanya mustajab. Orang didolimi jangan doa buruk. Kamu hati-hati ya kalau mendolimi orang, kamu akan didoain sama orang yang didolimi buruk. Duh, kok kayak kontradiksi? Gini, saya kasih tahu. Memahami hadis itu jangan dipahami dari satu sisi. Juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang harus dipahami dari 2 sisi. Saya kasih contoh. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, kita ambil yang simpel aja. Misalnya, ini keluar dari topik ini dulu ya, untuk memberi perbandingan. Misalnya Nabi bersabda, kalau punya uang utangin orang. Bahkan ngutangin orang itu kadang-kadang pahalanya lebih gede daripada bersedekah. Berarti ada keutamaan ngutangin orang. Tapi di sisi lain, ada hadis mengatakan jangan gampang ngutang. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Utang kok dikit-dikit, ya kan? Ya ada kan orang tuh yang lebay gitu, beli emas utang. Apa kau ini? Untuk makan, minum, listrik, air, tidak apa-apa utang. Utang buat beli emas. Sekarang saya tanya, jawab. Emas itu enaknya dilihat apa dijilat? Emas enaknya dilihat apa dijilat? Sudah tahu emas enaknya dilihat, ngapain utang? Datang ke toko Merak kelandasan kau pelototin dari pagi sampai malam. Ya. Ya. Jadi ngapain? Hidupmu susah. Kalau untuk makan oke lah utang, karena tidak bisa dilihat ini, harus dijilat ini. Jadi teman-teman, hidup itu yang normal. Jangan bebungulan. Jangan dek ya. Jadi ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz sampaikan. Artinya kalau doa itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, materinya jangan yang buruk-buruk. Kenapa? Karena memang ada hadis yang mengatakan kalau kamu mendolimi orang, kamu hati-hati ya, doanya itu akan langsung kepada Allah. Tapi ada hadis juga yang ternyata melarang orang didolimi mendoakan. Itu maksudnya dua arah, sama kayak tadi itu. Di satu sisi menghutangi orang itu bagus, di satu sisi jangan hutang. Kenapa? Karena dua arah, tergantung ngomongnya sama siapa. Kalau ngomong sama orang kaya, utangin ya. Ngomong sama orang miskin, orang miskin ya, jangan utang ya. Kan keren dong. Loh, sama kayak gini, laki-laki kalau istrimu minta izin ke masjid, jangan ditolak, izinin ya. Di satu sisi, hai para istri, kalau kamu sholat harus minta izin sama suami. Jadi minta izin sama suami, ini harus diizinin. Kan keren kalau dikerjain bareng-bareng gitu loh. Sama kayak tadi, yang orang kaya senengannya ngutangin, orang miskin saya utang kamu, enggak pak, saya ingin menjaga harga diri saya. Wih mantap. Yang terjadi apa sekarang? Yang miskin suka ngutang, yang kaya pelit gak mau ngutangin. Nah begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi kandungannya, materinya adalah dosa atau materinya memutus silaturahim. Ya Allah, jangan pernah kau temukan aku lagi sama dia untuk selama-lamanya. Ya Allah, matikan rasa cintaku kepadanya. Ya Allah, jijikkan setiap kali aku menatap wajahnya. Jangan deh ya. Jadi teman-teman, ya seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kandungan materinya yang bermasalah. Yang kelima, dominasi kemaksiatan. Jadi ketika maksiatmu mendominan, itu mohon maaf ya, terutama pada 4 perkara. Yang pertama dosa syirik. Dosa syirik itu langsung tembus, ya, langsung tembus kepada Allah untuk ditolak. Lapor malaikat dia syirik. Apapun yang Anda berdoa langsung tembus, menghilang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dosa durhaka kepada orang tua. Itu juga akan menolak doa seorang hamba. Yang ketiga adalah dosa telat pengajian. Sorry. Salah ngomong. Kepleset biasa lah ya kan. Kau pikir kalau Ustadz nggak bisa salah? Ya bisa. Itu tadi bukan dalil, itu ucapan hatiku ya.
Yang ketiga adalah dosa tadi syirik sudah, durhaka orang tua. Yang ketiga adalah dosa riba. Ya, dosa riba akan membuat doa kita semuanya akan tertolak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, maka supaya tidak terkena riba, welcome to Batakan Hills, klaster Nabawi 5. Solusi memiliki kepemilikan rumah syariah. Ya. Iya. Jadi teman-teman, tat lanjutkan ke bawahnya, tat enggak mau lah. Wani piro, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka kami mempertegas kembali teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya jamaah, bahwa doa yang masih terkandung pada kemaksiatan. Ya, satu lagi apa tadi? Selingkuh. Ya, haram, zina. Itu akan menggerogoti. Kasih tahu suami-suami itu. Ya, berani kau selingkuh, rezekimu akan menipis. Zina, no, nambah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalnya dia tadi mulai terangkat ibu-ibu tadi, dibelain Pak Ustadz, kedebuk begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, dosanya ketika mendominasi, ya, didominasi dalam kemaksiatan. Ya, gimana sih Anda kurang ajar sama saya, terus Anda minta bantuan sama saya, gitu kan? Itu apakah nggak salah maksud Ustadz begitu loh, ya? Nggak salah tuh ngomong begitu, kan Anda menyakiti saya. Kok Anda bisa-bisanya pede banget gitu loh, tiba-tiba Anda ngomong kayak begitu ke saya. Nah, jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan banyak maksiat sama Allah. Dah. Kemudian yang ke-6, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham nggak pembahasan Ustadz ini? Jadi gini teman-teman, Anda tadi bermaksiat, doanya tidak dikabulin sama Allah kan gitu ya? Itu satu. Yang kedua ini, Anda tuh nggak maksiat, tapi Anda melihat kemaksiatan di depan mata Anda dan Anda tidak mengingkarinya. Itu doamu juga gak mustajab. Nabi yang ngomong, bukan Ustadz. Apa kata Nabi? Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang aku Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallah ayyab'atsa 'alaikum iqaba. Hendaklah kamu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ya, mencegah yang mungkar, atau Allah akan menimpakan kepada kalian, ya, atau Allah akan menimpakan pada kalian iqaban, adab minhu, thumma tad'unahu, kemudian di saat adab itu tiba, engkau berdoa kepadanya, fala yustajabu lakum, dan doamu tidak akan dikabulkan sama Allah. Berarti kan ini ngeri ya teman-teman, ancamannya begitu. Kalau kamu melihat kemaksiatan kamu diam, kamu melihat orang nggak benar kamu biarin, nanti akan tiba suatu azab, suatu musibah yang menimpa pada dirimu. Dan pada saat musibah itu turun, kalau musibah turun, yang paling kita butuhkan apa? Pertolongan dari siapa? Di saat itulah Allah tidak akan menerima doa-doamu. Jadi artinya ini jangan main-main. Misal contoh, ya, ini bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada kemaksiatan real depan mata Anda. Teman Anda yang pakai narkoba misalnya, teman Anda ada yang pakai judi misalnya, judi online. Kalau di sini pasti nggak ada, slot ada. Ya. Nih teman-teman, ya, jadi kayak gitu. Dan Anda diem, Anda mingkem. Minimal itu apa, Tat? Minimal mengingkari. Jangan bang, ya, jangan. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Anda diemmu itu membuat doa itu jadi nggak mustajab. Tuh, makanya hati-hati itu ya, jangan sampai seperti itu.
Kemudian yang ketujuh adalah yakin dan husnudzon. Nah, jadi kalau doa itu kudu yakin dan husnudzon. Nabi bersabda, "Idza da'autumullah," jika engkau berdoa kepada Allah, fa'azimu fid du'a. Yakin dalam berdoa. Wala yaqulanna ahadukum, janganlah engkau berkata, "Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak." Enggak boleh ada kata-kata jika engkau berkehendak. Langsung aja tembak, "Ya Allah, hamba mohon berikan hidayah pada orang yang mau selesai pengajian baru datang." Itu doanya mengandung keyakinan. Emang udah mau selesai betulan? Serius? Udah hampir 40 ya. Jadi doa ini langsung, tadi saya nggak pakai jika engkau berkehendak, nggak boleh, langsung ya Allah beri hidayah padanya. Kalau dia nggak mau, beri masalah untuknya. Jadi begitu. Tuh, jadi harus yakin. Kalau berdoa itu nggak boleh, ya Allah boleh nggak ya kalau aku begini-gini. Jangan begitu. Doa itu harus yang yakin, hakul yakin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, seperti yang Ustadz sudah sampaikan tadi ya, maka Ustadz simpulkan aja bahwa yang membuat doa kita jadi nggak mustajab karena kadang-kadang kita nggak yakin dengan doa kita sendiri. Nah, itu jangan. Iya. Ya. Kemudian ada orang berdoa. Kadang-kadang memang godaan setan tuh begitu ya. Maksudnya gini, kita tuh berdoa tuh sama siapa? Gitu, sama Allah. Terus Anda pakai logika. Nanti pakai logika. Ya doa tuh gini, aku minta supaya bisa berangkat haji. Di saat beli pulsa saja kadang bisa, kadang enggak. Kan itu kayak mustahil Pak Ustadz. Tuh, mustahil kan di otakmu. Kebesaran Allah yang begitu besar tidak layak untuk diukur dengan otak yang begitu kecil. Banyak hal di muka bumi ini yang tidak mungkin. Banyak. Dan tapi itu terjadi atas kehendak Allah. Ya, dalam keajaiban-keajaiban yang terjadi. Itu kemarin tuh Masya Allah. Ada orang yang dia divonis dokter, pokoknya jantung, saya kurang tahu apa masalahnya. Penyakit jantung, dokter tuh malah memvonis dia umurnya tinggal 4 bulan. Karena jantungnya udah parah. Nah, ketika dia divonis begitu, dia nggak putus asa. Dia tetap berdoa sama Allah dengan yakin, aku yakin. Nah, dalam kondisi begitu tuh kok dilala dia ketemu orang, ya, disuruh makan bawang putih. Jadi dia disuruh makan bawang putih mentah biasa. Ya sebenarnya sih waktu itu bawang putihnya itu bawang putih yang 1 siung itu loh. Itu kan mahal tuh. Tapi dia karena nggak punya duit, dia beli bawang putih biasa aja. Saya tuh makan muntah, akhirnya saya potong kecil-kecil, saya masukkan di nasi putih biar nggak terasa. Saking pingin cepat sembuh dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah tahajud. Nah waktu itu ketemu saya bantu juga. Kamu malam tahajud sujudnya dilamain. Jadi bangun jam 2:30 atau jam 3, mandi air panas, ya, bukan panas yang mendidih itu bukan. Air hangat tidak panas. Jadi panas itu bukan panas yang mendidih, panas yang biasa. Kalian nggak pernah mandi air panas sih, kasihan. Yang itu yang duduk di bawah. Ya? Udah kayak di api neraka. Apa sih itu namanya, apa itu? Jacuzzi. Itu pernah Ustadz undang Jakarta, ditidurkan orang di hotel. Pas saya setel, gelebuk-gelebuk, saya kaget, Allahu Akbar. Saya takut pertamanya. Habis saya telepon mama, ini kenapa ada yang gelembung begini? Iya Pak Ustadz, itu yang terbaru itu jacuzzi itu yang duduk begini, ada yang gelembung. Airnya nggak panas ini, enggak, dia gelembungnya gelembung udara. Saya pikir kan kayak gelembung yang mendidih itu. Ya jadi Masya Allah, dasar deso. Akhirnya Ustadz duduk di situ. Ya luar biasa. Oh ini, jadi itu sunahnya mandi air yang panas. Bukan hangat ya, betul-betul panas, tapi panasnya tidak mendidih. Kemudian mandi, kemudian tahajud, sujudnya dilamain. Saya bilang begitu sama dia. Padahal Ustadz ngomong ya kan saya bukan dukun ya, saya kan Ustadz syariah, Ustadz fikih maksudnya gitu loh. Kan ada Ustadz itu yang agak bobo dukun gitu kan ada. Saya bukan, saya Ustadz biasa. Saya kasih tahu gitu ya karena saya tahu fadilahnya ada.
Subhanallah teman-teman. 4 bulan dokternya itu bingung. Allahu Akbar bu. Ibu keajaiban loh bu. Kenapa? Saya udah cek darahnya. Ternyata dari darah itu kelihatan kalau fungsi jantungnya membaik. Dokternya nggak percaya. Nggak percaya. Ya udah bu, kita masuk aja diperiksa jantungnya. Langsung di rongsen lah bahasa gitu ya. Mau dilihat aslinya. Karena kalau dari darahnya ada terjadi perubahan ini. Dicek jantung yang tadinya udah mengkerut teman-teman, itu mulai mekar kembali. Pas dia lagi nguap. Kalau orang Islam kok tendang memang. Ya, kalau non muslim ustadz tendang kan jadi berita nanti kan, seorang ustadz menyiksa gara-gara beda agama gitu kan, viral. Saya jaga-jaga, coba orang Islam gitu ya, tendang betulan, enak betul dia. Iya, kayaknya disamakan dengan depan pendeta deh kayaknya nih. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu Bu. Masya Allah ya, kalau kita pelajari, teman-teman akhirnya dicek. Tadi itu kan jantungnya mengkerut gini, jadi fungsi jantungnya udah habis, mekar kembali dengan izin Allah. Jadi langsung datang ke saya sambil nangis. Saya bilang, kenapa Bu? Ya Allah Pak Ustadz, keajaiban Allah betul-betul ada. Kenapa? Yang Ustadz bilang kemarin saya disuruh makan bawang putih, terus Ustadz bilang terapi untuk sujud tahajud. Ternyata dokter ngejelasin. Kenapa? Mandi air panas, karena ternyata penggumpalan darah itu terjadi di sekitar jam 3 ke bawah menjelang adzan subuh. Kita disuruh mandi air panas, maksudnya untuk mencairkan darah. Kenapa kok sujud? Ternyata memainkan fungsi jantung. Jadi jantung itu kalau begini, ini ketindih jantung kita ini. Jantung itu akan terbuka pada saat kita tidur miring begini, yang kanan di bawah, kiri di atas, sama ketika Anda sedang sujud. Jantung itu kayak terpompa kembali, mekar kembali. Dan Masya Allah ya, dengan izin Allah, saya aja yang ngasih tahu, sebenarnya nggak tahu sampai begitunya ya. Akhirnya saya pun jadi ikut-ikutan. Sujud saya lamain gitu terakhir, dan ketika bangun memang Masya Allah ya, tubuh kita tuh kayak dibelai gini. Set gitu. Cobain aja. Tapi malam sholatnya, jangan tahajud jam 12 siang. Udah ya teman-teman. Dan yang terakhir tentang fikih doa. Nanti untuk masalah fikih doa mudah-mudahan kita bisa temakan kembali di tematik bulan depan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Seperti biasa Ustadz berikan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Silakan. Pakai DM langsung aja tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikasih tahu bagaimana ada pikiran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa dulu yang dilapaskan sampai akhir itu bagaimana caranya. Yang kedua, mungkin di luar tema Ustaz ya. Di Al-Qur'an ada namanya Luqman itu, surah Luqman. Sebenarnya Luqman itu siapa sebenarnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ngomongnya santai aja ya. Kayaknya ada dendam di antara Anda. Saya jawab yang pertama, jawabannya tidak dijawab. Kenapa jawabannya tidak dijawab? Karena kan sudah saya spill tadi. Fikih doa insya Allah akan kita pelajari pada tema-tema berikutnya. Tapi tadi Anda spill nyolek dikit. Nah ini baru saya jawab. Yaitu masalah urut-urutannya. Saya akan jawab kalau itu. Karena kalau aturan adab fikihnya itu panjang. Ada 8 item. Nanti kita pelajari di kajian berikutnya. Sekarang aja please Pak Ustadz, nggak bisa. Karena ini strategi marketing. Ya. Jadi kalau bahasa orang bisnis itu tidak ada produk yang sempurna. Kalau produk sempurna, misal contoh
HP ini punya kesempurnaan di fotonya. Pasti nanti ada HP lain yang sempurnanya di baterainya. Begitu, nggak mungkin ada yang perfect. Karena kalau perfect itu mematikan pasaran. Jadi saya tidak akan jelaskan sekarang, biar Anda penasaran di 2 minggu ke depan untuk datang ke pengajian saya. Tapi karena Anda nyolek, saya jawab, yang colekan Anda aja. Yaitu contoh urut-urutannya Pak Ustadz. Kalau urut-urutannya hamdalah, sholawat, baru doa, ditutup dengan sholawat, baru hamdalah. Hamdalah, sholawat, doa, sholawat, hamdalah. Begitu, itu urutannya. Luqman Hakim siapa Pak Ustadz? Yang pertama dia bukan Nabi. Ya Luqman Hakim tadi kan? Surat Al-Luqman ada nama Luqman di Al-Quran tidak? Lah ya namanya tuh Luqman Al-Hakim. Iya nama suratnya surat Luqman saya tahu, tapi maksudnya nama aslinya itu Luqman Al-Hakim. Ya Luqman Al-Hakim itu yang pertama bukan Nabi, pasti ulama sepakat. Yang kedua dia seorang hamba yang solih, ulama juga sepakat. Nah, yang ketiga beliau adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi sezaman dengan Nabi Allah Musa. Banyak ya, yang baik kayak Luqman Hakim, yang buruk ya kayak misalnya Kan'an, ya siapa lagi tuh Kan'an, sorry saya ulangi. Yang buruk misalnya seperti anak buahnya Fir'aun dulu, pertama Fir'aun, kemudian Haman dan lain sebagainya. Memang di zaman Musa itu paling lengkap. Nabi Musa itu ceritanya paling lengkap di dalam Quran. Kenapa? Karena Musa itu yang diagungkan sama Yahudi. Jadi Islam banyak membantah Yahudi, otomatis banyak juga penyebutan tokoh-tokoh di zaman Nabi Allah Musa. Ya, kalau ditanya secara detailnya ya monggo nanti dipelajari secara kajian sejarah ya. Tapi secara umumnya beliau bukan Nabi. Tapi tersebut dalam Al-Quranul Karim. Dan beliau diberikan Allah kesucian yang luar biasa. Setelah saya coba bongkar surat Luqman, ternyata kedahsyatan beliau itu di mana? Tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anaknya. Cek itu ya. Beliau menjadi motivator dalam bab parenting Islam. Saya sering menukil pendapat-pendapat beliau. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu adalah kebodohan yang nyata. Kalau itu dari Luqman, itu saya jadikan branding pendidikan berbasis tauhid. Ya, aqimis shalah wa atuz zakat, laksanakan sholat dan bayar zakat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik. Wanha anil munkar, cegah dari keburukan. Wasbir ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ini saya jadikan branding pendidikan berbasis syariah. Kemudian di bawah lagi ada kata-kata beliau wala tamsi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini yang saya buat konsep namanya pendidikan berbasis akhlak. Dan itu adalah parameter tertinggi dalam pendidikan, akidah, syariat, akhlak. Dan itu di branding oleh Luqman Al-Hakim. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Satu terakhir boleh? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Warzuqna lawal mutaba'ati law dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.